Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Minggu tanggal 23 Mei 2024. Saya akan mencoba belajar mengenai batu bara. Batu bara, kita belajar mengenai batu bara. Saya ambil dari Akademia, publikasi buku batu bara dari Dr. Basmi. Aku rangkum sedikit tentang batu bara. Jadi batu bara itu terbentuk, bagaimana terbentuknya, dan bagaimana sumber daya dan cadangannya di Indonesia. Jadi batu bara itu 52% banyak ditemukan di Pulau Sumatera, 47%-nya itu di Kalimantan, dan 1% di pulau lainnya. Nah, terus kan kita sering ngelihat batu bara itu dari prosesnya itu ada yang subur, ada yang nggak subur, dan prosesnya itu dari kayu atau dari organisme tumbuhan yang terkubur ataupun dia mengalami dekomposisi terus menjadi batu bara. Nah, nanti dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Terus batu bara itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, bisa juga untuk di pabrik semen dan industri lain. Industri lain itu seperti metalurgi, pupuk, tekstil, kertas, dan juga briket. Ada teknologi penunjang untuk mengubah batu bara ini menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Namanya itu proses gasifikasi. Proses gasifikasi nanti juga bisa dijelaskan salurnya. Nah, terus aku baca ada sumber yang mengatakan bahwa batu bara ini perkiraan 83 tahun lagi itu akan habis. Jadi diperlukan teknologi untuk mengolahnya. Jadi kayak diversifikasi gitu, dan juga hilirisasi batu bara. Salah satu contoh teknologinya itu adalah gasifikasi. Nah, terus gasifikasi itu ternyata di Indonesia itu sudah pernah dilakukan. Salah satunya itu di Riau dan juga di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Terus kalau di Indonesia sumber dayanya itu aku baca dari publikasi Kementerian, kalau nggak salah itu di sumber daya batubara itu sekitar 149.000 juta ton. Terus untuk cadangannya itu sekitar 37.604 juta ton. Dan kalau di peringkat di dunia itu batubara itu masuk di peringkat 9. Oke, terus batubara itu kalau di penjelasan buku ini menjelaskan bahwa batubara berasal dari jasad tumbuh-tumbuhan yang mengalami perubahan fisik dan kimiawi dalam kurun waktu yang panjang. Jadi enggak secara langsung tumbuhan yang mati terendap terus jadi batubara, enggak, tapi memerlukan waktu untuk dia mengalami proses perubahan fisik dan kimiawi. Lalu untuk batubara sendiri itu didominasi senyawa organik dan anorganik. Kalau anorganiknya lebih dari 50%, dia termasuk carbonaceous shale. Lalu batubara itu tersusun dari mineral batubara. Mineral itu meliputi vitrinite, actinide, dan inernite. Nah, ini menurut beberapa para ahli. Ya, ini vitrinite, actinide, dan inernite. Lalu kita bahas mengenai alternatif batubara. Kan kalau di Indonesia itu bahan bakarnya banyak menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang diproses, tapi Indonesia itu juga memerlukan alternatif lain yang bisa
memenuhi kebutuhan dan juga alternatif ketika sumber energi utamanya itu mengalami problem ataupun kapasitasnya berkurang. Jadi alasan kenapa batubara ini dipilih yang pertama itu karena cadangan batubara itu banyak dan tersebar luas di Indonesia. Lalu untuk pembahasan yang kedua, alternatifnya itu kita berkaca ke negara maju. Jadi negara maju di luar sana itu juga banyak menggunakan batubara sebagai alternatif pengganti energi fosil. Yang ketiga, harga batubara itu cenderung lebih murah. Yang keempat, aman ditransportasikan dan disimpan. Lalu yang kelima itu batubara untuk proses mobilisasinya itu dia dapat ditumpuk dan kualitas tidak terpengaruh oleh cuaca dan hujan dan oksidasinya itu rendah. Pembentukan batubara. Jadi kalau menurut para ahli, ini ya tadi ya aku sebutin di halaman 17. Kalau menurut para ahli nih, batubara itu pembentukan batubara itu pertama kalinya itu prosesnya gini. Jadi tumbuh-tumbuhan kan. Kalian bayangin ada tumbuh-tumbuhan yang rindang, besar, terus ada juga rawa-rawa. Nah, suatu ketika tumbuhan itu udah habis masa dia hidup, kan dia akan mati kan. Dan terus dia mengalami kualifikasi gitu atau proses pembatubaraan. Terus kualifikasi di Indonesia kalau kita ngebahas mengenai sejarah atau waktu geologi itu pembatubaraan atau kualifikasi itu terjadi yang pertama itu di era zaman karbon. Zaman karbon itu sekitar 340 juta tahun yang lalu. Lalu yang kedua itu Permian. Permian itu 270 tahun yang lalu. Terus yang ketiga itu zaman tersier yang paling dekat dengan zaman sekarang yaitu sekitar 70 sampai 13 tahun yang lalu. Nah, kalau kita nih lihat kalau menurut teori Taylor, perubahan senyawa kompleks kalsium alumino. Jadi, senyawa kompleks natrium alumino ini dia itu dihidrolisa oleh air, lalu dia membentuk larutan alkali. Larutan alkali ini mengakibatkan atau menyebabkan lapisan tanah menjadi impermeable. Impermeable itu lawannya permeable. Kalau imper itu dia nggak bisa gas dan air itu nggak bisa melalui lapisan tanah tersebut gitu. Jadi kayak impermeable. Itu selanjutnya ketika lapisan tanah menjadi impermeable, bakteri anaerob, kan anaerob nggak perlu udara atau oksigen kan. Jadi bakteri anaerob itu melakukan dekomposisi, lalu dia membentuk humic acid yang akan dinetralkan oleh larutan alkali. Lalu proses tersebut berlanjut membentuk induk batubara atau pit. Nah ini nih yang sering kita temui ketika bahas batubara. Batubara kan ada yang dari pertama kan wood, terus pit, terus jadi brown coal, terus jadi lignite, bituminous, semi antrasit, terus jadi antrasit kan. Itu. Nah, kalau bakteri anaerobik itu adalah mengakibatkan bioprocessing. Jadi tidak terpengaruhi panas dan juga tekanan. Oke, terus kalau teori Bergios ini menurutnya lapisan tanah itu diawali dengan robohnya tumbuh-tumbuhan, kemudian mendapatkan tekanan dan suhu yang tinggi lalu terdekomposisi. Kalau teori ini tuh lebih simpel lah dibandingkan teori dari Taylor. Terus tumbuhan kan dia mengalami proses biokimia kan. Biokimia yang kita sebut tadi kan bakteri anaerob terhidrolisis dengan air terus mengakibatkan lapisan tanah impermeable gitu kan. Nah, kalau di teori
Bergius itu dia lebih ke proses biokimia. Terus jadi dia gambutnya itu menjadi batu bara. Begitu. Ini juga ada beberapa teori. Ini yang aku sebut tadi ya, perubahan komposisi kayu ke batu bara. Itu dari kayu, terus pit, brown coal, lignite, bituminus, semi antrasit dan antrasit. Biasanya tuh yang dimanfaatkan jadi batu bara itu yang bagian sini. Oke, terus nah ini nih. Menurut teori kombinasi, pembentukan batu bara merupakan gabungan dari bakteri atau biokimia serta aksi panas dan tekanan, temperatur dan juga tekanan. Terus kan kalau misalkan batu bara itu kan terbentuk di cekungan, dia juga sering terbentuk di daerah rawa-rawa. Jadi persyaratan topografi yang memungkinkan terbentuknya endapan batu bara secara umum adalah ini, ada dataran rendah dengan hutan yang lebat. Jadi bisa juga dataran rendah itu terbentuk batu bara. Terus dia dekat dengan rawa yang sukar kering. Nah ini nih, jadi kayak ada lembab-lembabnya gitu. Dia menjadi tempat penumpukan jasad kayu. Terus dekat dengan daerah yang tinggi. Dekat daerah tinggi, terus dia nanti akan menghadap di cekungan. Terus penurunan tanahnya terjadi perlahan-lahan, sehingga keadaan rawa tetap bisa dipertahankan. Daerah tingginya tidak rawan longsor. Jadi kayak gini, cekungan itu yang rawanya, batu baranya bisa terendapkan secara perlahan. Gitu. Terus ada, nah ini di gambaran yang lebih bagus lagi. Terus muara-muara atau delta sungai. Bila daerah hutan lebat berada di daerah aliran sungai, maka keberadaan muara atau delta sungai akan mencapai fungsi rawa. Gitu, jadi selain rawa juga bisa muara sungai. Tergenang, yakni sebagai tempat penumpukan jasa tumbuhan gitu. Jadi ini tumbuhan-tumbuhan nih, misalkan dia mati, terus jadi kan rawa-rawa kan, jadi dia numpuk-numpuk tuh di sini. Terus kan berjalannya waktu kan, dia akan mengendap, terus ada tekanan, ada suhu. Jadi semakin dia banyak tekanan, semakin banyak dia suhu, dia akan lebih matang gitu. Pertama kan pit, terus ke lignit kan, terus bituminus, semi antrasit. Nah itu di sini nih yang sering ditambang itu di daerah sini. Oke. Terus faktor yang mempengaruhi pembentukan tadi udah disebutin ya. Terus pengaruh tipe lingkungan pengendapan. Ada endapan in situ, ada endapan ex situ. Kalau in situ itu terletak di dekat tumbuhan, pembentuk tumbuh di daerah rawa-rawa. Kalau ex situ pasti dia kalau ini dekat berarti agak jauh ya berarti dari rawa-rawa. Ini tipe lingkungan pengendapan batu bara. Ini bisa dibaca estuari itu mirip kayak delta, tapi bedanya itu perbedaan estuari sama delta. Kalau estuari itu lebih dekat dengan daratan, kalau delta lebih dekat dengan laut. Tuh, terus pengaruh temperatur, pengaruh tekanan, pengaruh geologi. Ini penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan batu bara. Rank batu bara ini dari tumbuh-tumbuhan mati jadi pit, terus dia kena tekanan, temperatur di perjalanan waktu dia. Pertama dia liquid, bituminus, terus antrasit. Nah ini rank batu baranya, identifikasi secara sederhana. Kalau kita ke lapangan, kalau brown coal atau lignite itu warna agak coklat, struktur kayu masih terlihat visual. Itu lignite. Kalau bituminus, struktur kayu hanya terlihat dengan pemeriksaan mikroskop. Jadi kalau udah benar-benar nyatu gitu jadi satu. Jadi kita bisa lihatnya dengan mikroskop. Terus kalau antrasit, itu struktur kayu sudah tidak terlihat lagi. Itu benar-benar udah kena temperatur dan suhu yang dengan waktu yang lama. Jadi struktur kayunya udah gak terlihat. Dan di sini juga
jelasin analisa dan pengujian batu bara. Untuk teknik kimia atau kimia pasti paham lah ini ya. Analisis proximat untuk menentukan kelompok senyap penyusun. Ini itu digunakan buat apa? Untuk diversifikasi teknologi batu bara, karena diversifikasi batu bara itu kan, kalau batu bara kan karbon, oksida kan, oksigen. Nah itu pokoknya bisa beda-beda treatmentnya tergantung komponen kimia di batu bara tersebut gitu. Ini analisanya dijelasin, boleh dibaca-baca untuk teknik geologi biar ya nambah inilah. Oke, terus aku mau belajar mengenai klasifikasi. Tadi tipis-tipis udah disinggung. Terus pembakaran batu bara. Ini reaksi yang aku singgung tadi, sumber penghitungan sumber daya. Nah ini nih, biasanya yang di geologi kita menghitung sumber daya dan juga cadangan. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu ya, apa yang disebut dengan sumber daya sama cadangan. Kalau sumber daya itu adalah bagian dari potensi batu bara yang baru teridentifikasi dari hasil penyelidikan awal. Itu sumber daya. Tapi kalau cadangan, dia telah diketahui dimensi, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya sebagai hasil dari pengkajian atau penyelidikan rinci yang dilakukan. Jadi sumber daya dulu diketahui, terus baru cadangan. Lanjutan dari analisis sumber daya itu cadangan. Jadi udah tahu kuantitas, kualitas, dimensi, pengukuran yang lebih rinci itu di cadangan. Biasanya potensi cadangan sudah mempunyai kelayakan untuk ditambang. Nah itu. Terus sumber daya hipotetik. Kalau kita dengan hipotesa itu kan kayak apa ya, menebak gitulah, hipotesa. Sumber daya batu bara hipotetik, sumber daya batu bara di daerah penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan yang hitung berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk tahap penyelidikan survei lanjut. Oke, jadi kayak udah kelihatan ini bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi aku menebak ini bisa lah ini buat dianalisis lebih lanjut. Nah itu sumber daya batu bara hipotetik. Kalau tereka itu dia berdasarkan data yang memenuhi syarat yang ditetapkan untuk proyeksi prospek. Jadi kalau tereka itu dia udah punya data, udah punya rincian lah, ketebalan dan lain-lainnya, terus terunjuk yang dihitung berdasarkan data memenuhi syarat, data yang memenuhi syarat. Kalau yang tereka data aja, terus udah tahu tebal lapisan rank batu baranya, tapi kalau terunjuk dia udah diketahui nih ketebalan dan udah memenuhi syarat-syarat. Jadi dia termasuk sumber daya batu bara terunjuk. Kalau terukur, dia memenuhi syarat dan ditetapkan untuk tahap eksplorasi rinci. Nah, pokoknya kayak saling berhubungan gitu. Kalau hipotetik itu kayak belum diukur, data-datanya belum ada, tapi aku udah bisa nebak, oh ini bisa nih buat dianalisis lebih lanjut gitu. Terus kalau tereka udah ada nih data-data, udah tahu lapisan rank batu bara, tapi belum tentu memenuhi syarat gitu. Tapi kalau terunjuk udah ada data dan ini udah memenuhi syarat-syarat yang bisa dilakukan untuk eksplorasi. Kalau terukur dia emang udah ada data, udah memenuhi syaratnya dan udah siap untuk lanjut ke tahap eksplorasi rincinya. Oke, terus kalau kita udah punya sumber daya, kita hitung sumber dayanya, kita hitung tonase. USGS itu kayak apa ya, pokoknya internasional, pokoknya itu udah kayak misal SNI gitu lah.
rumus itu ABC. A itu ketebalan rata-rata batu bara dikali berat batu bara per metrik ton atau persatuan volume, terus dikali area batu bara dalam akre atau hektar. Itu tonase batu bara. Drill hole measure coal indicate infrared indicate measure hypothetical coal. Drill hole ini cadangan batu bara. Cadangan merupakan bagian dari potensi sumber daya yang sudah dikenal pendidikan ekspresi ini. Layak untuk ditambang. Potensi sumber daya, potensi cadangan batu bara juga memiliki tingkat berupa kelas cadangan hipotetik, indikasi, dan terukur. Oke. Ini produksi batu bara di Indonesia, konsumsi. Ini konsumsi per kapita. Indonesia masih dikit ya, sekitaran berapa ini? 0, sekian ekuivalen ton per kapita. Oke, itu tadi pembahasan mengenai batu bara. Ini yang aku sebutin yang awal ya, coal gasification tadi itu merupakan upaya untuk mengubah batu bara menjadi bahan bakar gas atau syngas, jadi lebih ramah lingkungan. Oke, terus lanjut di part 2